Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Ramayana Manurung dalam pembahasan khotbah kita, khotbah untuk kebaktian sektor atau epistel minggu kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita sebagai khotbah kebaktian sektor kita, epistel minggu 11 Agustus 2024, tertulis dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita kali ini atau perikop khotbah kita ini berhubungan dengan banyak hal yang dihadapi Raja Daud. Itu pergumulan-pergumulan di waktu dia berada di Filistin, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan hendak membunuhnya. Kita boleh melihat dari 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Bagaimana Raja Saul ingin membunuh Raja Daud, dilatar belakangi oleh karena rasa iri, di mana Daud dipuji-puji atau dibangga-banggakan oleh banyak orang saat itu karena dia telah mengalahkan Goliat. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Timbullah rasa iri dan rasa benci di dalam diri Saul melihat Daud. Padahal sebelumnya Allah pun sungguh sudah meninggalkan Saul dan begitu menyayangi Daud. Karena itu Allah memakai Daud menjadi raja dan mengurapinya, menggantikan Raja Saul jadi raja di Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud menang di waktu dia masih remaja. Dengan postur tubuhnya yang kecil, dia mengalahkan Goliat yang adalah raksasa besar. Tanpa perlengkapan perang, dia boleh mengalahkan Goliat. Lalu matilah Goliat dan pasukan Filistin lari ketakutan. Rasa tidak senang dan galau di dalam hati Saul terus-menerus gugah pikirannya melihat Daud. Dan dia terus-menerus mengejar Daud. Daud lari dari kota yang satu ke kota yang lain. Dari Nob pergi ke Gad dan pergi ke Adulam atau ke Moab. Dan
Dari situ kita bisa lihat dari keterangan dari 1 Samuel 21, sesungguhnya Allah selalu menolong dia, menolong Daud melalui para imam yang memberikan dia makan roti. Bahkan ada seorang imam yang bernama Ahimelek memberikan pedang si Goliat untuk dia pakai. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh para imam itu sesungguhnya memberikan dampak yang negatif bagi mereka. Terutama dari Raja Saul yang membenci para imam itu. Terlebih Imam Ahimelek akhirnya dibunuh oleh Raja Saul. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang iblis akan terus-menerus menanti-nanti di sekeliling kita untuk memakan dan memangsa kita. Artinya dari iri hati, benci yang ada di hati Saul kepada Daud menjadikan dia orang yang keras, menjadikan dia orang yang jahat, sehingga melaksanakan pembunuhan bagi Ahimelek. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis seperti serigala yang meraung-raung di sekitar kita, hendak memangsa kita. Itu bisa kelihatan dari 1 Petrus 5 ayat 8. Bukan hanya Imam Ahimelek yang dibunuh oleh Saul, tetapi banyak orang, perempuan dan laki-laki pada saat itu. Karena orang-orang itu menyelamatkan Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud lari dari Akis. Padahal Akis itu atau Gad itu adalah kampung dari Goliat. Terjadilah Daud diburu karena Raja Akis memerintahkan supaya memburu Daud. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat yang daripada Tuhan menjadikan Daud berpikir, membuat dia berpura-pura gila. Dia menggores-gores pintu gerbang dan dia membiarkan air liurnya meleleh di jangkauannya. Jadi Raja Akis atau Abimelek dalam bahasa Batak mengatakan, masakan aku berlawanan dengan orang gila seperti ini? Lepaskanlah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa pertolongan Tuhan bagi Daud. Melepaskan Daud dari ragam persoalan, ragam pergumulan, termasuk yang dikejar-kejar Raja Saul. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong Daud. Akhirnya Daud dengan apa yang sudah dialami, tuliskan dalam Mazmur 34 ini, dia mengatakan bahwa dia akan memuji Tuhan dan puji-pujiannya ada di mulutnya. Kita mau melihat bahwa Daud sungguh mengakui bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan dirinya. Kesadaran akan kebaikan Tuhan mengarahkan dia untuk memuji-muji Tuhan di seluruh kehidupannya. Karena Tuhan yang sudah membuat dia selamat, maka dia bermegah hanya di dalam Tuhan. Dia mengatakan di dalam hatinya bahwa semuanya itu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat selanjutnya? Bahwa tidak hanya untuk dirinya sendiri, dia bahkan mengarahkan orang-orang untuk
boleh mencari Tuhan, memuji Tuhan dalam kemuliaan-Nya, dan rindu akan kehadiran Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa melepaskan seluruh manusia. Dan kita mau lihat Bapak Ibu, Dia mengajak orang untuk boleh menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Dan muka setiap orang yang memandang Tuhan dalam kerendahan hati akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Sebab setiap orang yang tertindas yang berseru, pasti Tuhan akan mendengarkan dan menyelamatkan dia dari segala sakitnya. Sebab malaikat Tuhan berkeliling di sekitarnya, sekitar orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia dari ragam mara bahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Cerita yang sangat menarik. Tentu jika kita kupas tentang si Daud, ada banyak pengalaman-pengalaman Daud yang jadi khotbah yang hidup bagi kita. Dia tidak pernah mengandalkan dirinya. Mungkin di satu saat tertentu dia jatuh ke dalam dosa, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan percaya setia kepada Tuhan. Dan perikop kita kali ini beritahu kepada kita bahwa Daud adalah seorang yang terus takut kepada Tuhan. Karena itu apa yang sudah dia dapatkan, kelepasan, keselamatan dari kejaran musuhnya atau Saul, dengan berbagai pergumulan yang dihadapinya, dia mengatakan satu komitmen bahwa semuanya hidupnya harus memuji-muji Allah. Semuanya hidupnya harus memuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin di satu saat kita pernah lepas dari kecelakaan, lepas dari penderitaan, lepas dari persoalan, pergumulan kita. Tentu kita harus mengatakan ucapan syukur kita dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Semuanya kehidupan kita hanya karena belas kasih Tuhan. Kalau si Daud, bukan hanya dirinya yang dia dekatkan kepada Tuhan, tetapi terus mengajak orang lain untuk mempercayai Allah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia percaya bahwa orang yang rendah hati akan berseri-seri mukanya dan dijauhkannya dari rasa malu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datanglah kepada Allah. Berserulah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Dalam setiap persoalan-persoalan kita. Maka Tuhan akan menolong. Sebab Dia memberikan malaikatnya berada di sekitar kita. Memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Untuk melindungi kita. Maka bersyukurlah atas belas kasihan Tuhan. Agar tidak hanya Daud yang mengakukan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Allah. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan tahu bahwa kita tidak hanya lepas dari keselamatan daging kita. Keselamatan secara fisik, tapi kita mendapatkan keselamatan kehidupan kekal kita, karena kita mendapatkan kelepasan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, menyelamatkan kita dan memenangkan kita. Kita menjadi berbahagia, kita menjadi orang yang beruntung.
maka beritakanlah itu juga bagi orang lain di sekitar kita. Mungkin langkah awal bagi keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jemaat Tuhan di gereja kita atau tetangga kita. Belajarlah agar setiap orang boleh sama-sama menikmati perbuatan Tuhan yang besar dan boleh sama-sama mengucap syukur untuk belas kasihannya dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun yang kita terima dalam hidup kita tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Sebab kita tidak sanggup melakukan apapun tanpa Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan hidup barulah di dalam Tuhan. Tuhan Kristus yang menghidupkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Lewat Mazmur ini kami tahu bahwa kami harus memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dari setiap pengalaman-pengalaman hidup kami, Engkau tetap menolong kami, menjauhkan daripada kami para bahaya, kecelakaan, dan menjauhkan kami daripada kejar-kejaran musuh kami. Terlebih musuh kami iblis. Iblis yang meraung-raung di sekitar kami untuk memangsa kami. Tapi melalui Yesus Kristus kami lepas, kami mendapat keselamatan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.